Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi video tentang kegunaan aplikasi toko buku ATK, Farhan sebagai ketua dan pempresentasi dari aplikasi Lesta sebagai wakil ketua yang menjelaskan sebagian proposal. Dan Wahyu sebagai anggota yang mengedit video serta menjelaskan beberapa part dari codingan. Mari kita langsung gasken ke materinya. Nah, di lingkungan akademi, khususnya di kampus kita, alat tulis kantor atau ATK seperti buku, pulpen, pensil, dan perlengkapan lainnya sangat penting untuk yang pertama, mencatat materi perkuliahan, yang kedua, merancang struktur basis data, yang ketiga, membuat Entity Relation Diagram atau ERD. Keempat, menulis hasil diskusi dan praktikum. Nah, tanpa sistem pengelolaan yang baik, penggunaan ATK tidak terkontrol, stok sulit dipantau, transaksi dicatat manual atau rental error, laporan sulit dibuat. Nah, oleh karena itu, kami membuat sistem terkomputerisasi toko buku ATK untuk yang pertama, mengelola stok barang secara otomatis, yang kedua, mencatat transaksi dengan akurat, yang ketiga, membuat laporan real-time, yang keempat, membatasi akses atau admin kasir. Yang terakhir, mencetak invoice profesional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wahyu. Ya, selamat malam. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ibu Lesta dengan saya Wahyu Ramadan, NIM 4112411094. Saya di sini bertanggung jawab untuk bagian database dalam proyek toko buku ATK ini. Diagram entity relationship menunjukkan one to many. Satu transaksi itu punya banyak sekali detail. Terus money to one, banyak dari banyak transaksi dari satu pelanggan saja. Dan one to many juga satu kategori punya banyak barang. Semua relasi menggunakan konstan, yaitu pertama on delete cascade atau restrict atau set null, dan one update cascade. Kami menerapkan normalisasi hingga 3 NF. 1 NF itu yang pertama, NF-nya setiap kolom automatic value. Contoh, nama barang tidak digabung dengan kategori. Nah, yang kedua, NF yang kedua, tidak ada partial dependency. Contohnya, harga barang hanya bergantung ID barang, seperti itu. Terus NF ketiga, tidak ada transitive dependency. Contoh, kategori di table terpisah dari barang. Misalnya, minimal redundancy, mudah maintenance. Terus demo query 1 itu laporan transaksi dengan 5 join. Yang pertama, select atas nama nama pelanggan, terus username S kasir, username S kasir, terus B nama barang, DT jual, jumlah, dan data subtotal. Lalu yang kedua, join transaksi. Join T pelanggan on T ID pelanggan ke P ID pelanggan. Terus join user U on T ID user, table ID user, dan user ID.
Lalu selanjutnya join table detail, transaksi, data on table ID transaksi. Data ID transaksi sama. Lalu join barang B, table barang B on data ID barang sama dengan B ID barang. Where table tanggal transaksi between 2024 Januari tanggal 15 and 2024 Januari tanggal 17. Demo query 2, storage procedure call SP get transaksi by date 2024 Januari tanggal 15 dan 2024 Januari tanggal 17. Lalu demo query ketiga, view untuk reporting. Select from V barang terlaris dan select from V stok rendah. Optimasi yang kami terapkan itu ada indexing pada kolom yang sering di query, lalu ada views untuk reporting yang kompleks, lalu ada stores prosedur untuk business logic, lalu ada yang keempat nih trigger untuk auto update stok dan total, lalu ada yang terakhir ada backup sistem dengan MySQL DAM. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Bapak Farhan Maulana. Oke, terima kasih Wahyu Ramadan. Di sini saya ingin mendemo aplikasi tentang toko buku ATK. Di sini kita ada admin sama kasir. Kalau untuk admin apa aja sih? Oke, di sini udah masuk ke arah admin. Mohon maaf. Untuk bagian codingannya seperti ini ya. Kita mempunyai controllernya seperti barang, seperti detail transaksi, kategori, pelanggan, transaksi, maaf, ini model, ini out, barang controller, dashboard, pelanggan, transaksi. Terus ini modelnya yang saya tadi presentasikan barusan. Ini usernya, dan saya pakai Bootstrap untuk tampilan. Dan ini saya juga pakai database nya juga buat penambahan agar terbaca juga untuk websitenya. Di sini saya kenapa pakai migrasi juga, supaya jaga-jaga. Soalnya kita nggak akan tahu nih MySQL seperti apa, takutnya datanya hilang atau bagaimana. Jadi kita ada lagi dari migrasinya ini tersebut. Terus route-nya di sini ada out, ini dashboard, transaksi, admin, pelanggan routes. Terus kita beralih ke views. Di sini juga ada banyak folder seperti out untuk loginnya. Untuk loginnya seperti ini ada, ada kasir, admin, terus barang. Kita ada 3 juga seperti create, edit, dan index.
dashboard masih indeks. Untuk layout update, terus transaksi kita ada banyak, ada create, index, invoice. Nanti saya jelasin juga kenapa ada invoice di sini. Laporan seharusnya ini tuh laporannya seharusnya bisa, tapi pas saya cek lagi nggak bisa. Oke, kita lanjut ke demonya. Oke, di sini kita lihat lagi, kita bisa tambahkan pelanggan. Seperti misalkan namanya kita asal-asal seperti Gilang gitu, atau Gilang boleh, alamatnya di Sawah Besar misal, telepon kita asal-asalan lah. Ini untuk penambahan nama pelanggan kita yang sering berbelanja ataupun semacamnya. Dan ini barang kita bisa tambahkan juga, kita bisa edit juga, kita bisa ini seperti kalkulator Citizen nih, misal di sini 30. Pada saatnya ini salah informasi, sebenarnya bukan 30 tapi 15. Harga juga kita bisa dikurangin juga, jadi dinaikin seperti 15.500. Kita update bisa. Terus kita beralih ke transaksi. Nah, ini transaksi, ini kita bisa ubah tanggalnya seperti tanggal berapa, seperti yang kemarin tanggal 7. Contoh, si bakery membeli, menghapus 8, kita tambah. Di sini muncul menghapus Kenko 16.000. Kita simpan transaksi. Nah, di sini kita ada detail, ada invoice. Nah, ini yang invoice-nya ini. Nah, invoice-nya ini kita bisa lihat juga telah belanja di toko buku, barang yang dapat ditukar dibelikan. Invoice ini bisa dicetak. Ini bisa dicetak seperti ini. Untuk pencetakannya kita bisa full, kita bisa landscape juga, kita bisa sesuaikan dengan halaman, kita bisa portrait juga, kita bisa warna sesuai apa yang kita mau. Nah, setelah udah ini kita bisa cetak. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kasih ke printannya, habis itu langsung dicetak. Oke, habis itu kita ke pelanggan. Udah. Untuk pelanggan apakah bisa dihapus? Bisa, langsung dihapus, langsung diedit juga bisa. Dihapus atau seperti ini, kantor bupati. Nah, ya. Oke, sudah ya, udah hilang juga ini. Dan ini laporan nggak bisa, entah kenapa error. Kita langsung pindah aja ke kasir. Oke, kasirnya seperti ini. Untuk dashboardnya kita
kita bisa transaksi baru aja untuk kasir. Seperti biasa untuk admin ya, hampir sama seperti admin, nggak jauh beda. Bisa buku tulis, kita ambil 10, tambah, simpan. Oke. Nah, untuk detail transaksinya seperti ini. Kita bisa edit lagi, kita bisa hapus seharusnya bisa, tapi ini error untuk editnya, tapi untuk hapusnya bisa. Oke, untuk demonya seperti ini. Mohon maaf, saya baru, kemungkinan bukan baru ya, lebih tepatnya meetnya malam, lagi ada kerjaan juga teman-teman saya yang lain. Mohon maaf juga. Jadi saya tutup hari ini.